Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idun Hasanah. Saya dari kelas B S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori perubahan dalam keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan teori perubahan dalam keperawatan, yaitu teori lipid. Teori lipid yaitu perubahan sebagai sesuatu yang direncanakan atau tidak direncanakan terhadap status quo dalam individu, situasi atau proses, dan dalam perencanaan perubahan yang diharapkan disusun oleh individu, kelompok, organisasi, atau sistem sosial yang memengaruhi secara langsung tentang status quo organisasi lain atau situasi lain. Lipid 1973 menekankan bahwa tidak seorang pun bisa lari dari perubahan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam teori perubahan lipid. Yang pertama yaitu mendiagnosis dan menetapkan masalah, mengidentifikasi semua faktor yang mungkin mendukung atau menghambat perubahan. Tahap yang kedua, mengkaji motivasi dan kemajuan untuk berubah. Perubahan merupakan sesuatu yang mudah, tetapi perubahan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang lebih baik akan memerlukan kerjasama dan komitmen yang tinggi dari semua orang yang terlibat di dalamnya. Tahap yang ketiga, mengkaji motivasi dan sumber-sumber agen, mencari dukungan baik internal maupun eksternal atau secara interpersonal, organisasi maupun berdasarkan pengalaman. Tahap yang keempat, menyeleksi objektif akhir perubahan, menyusun semua hasil yang didapat untuk membuat perencanaan. Tahap selanjutnya yaitu tahap yang kelima, memilih peran yang sesuai untuk agen berubah. Pada tahap ini perlu ada suatu pemilihan seorang pemimpin atau manajemen yang ahli dan sesuai di bidangnya. Tahap yang keenam, mempertahankan perubahan. Perubahan diperluas, mungkin membutuhkan struktur kekuatan untuk mempertahankannya. Sekali perubahan sudah dilaksanakan, maka harus dipertahankan untuk komitmen yang ada. Kemudian tahap yang terakhir yaitu mengakhiri hubungan saling membantu perawat sebagai agen berubah, mulai mengundurkan diri dengan harapan orang-orang atau situasi yang diubah sudah dapat mandiri. Selanjutnya yaitu contoh teori lipid perubahan dari keperawatan. Yang pertama, kita menentukan studi kasusnya terlebih dahulu. Di situ kita akan mengetahui latar belakang masalah yang terjadi. Setelah itu, kita baru menganalisis konsep teori perubahan. Setelah kita menganalisis konsep teori perubahannya, baru kita menentukan masalah yang terjadi pada kasus tersebut. Setelah kita menentukan masalah, baru kita mengkaji motivasi dan kepastian perubahan. Setelah itu, check again mengkaji motivasi dan sarana yang sudah tersedia. Setelah itu, kita menyeleksi tujuan perubahan. Setelah itu, kita memilih peran yang sesuai dilaksanakan oleh agen pembaharu. Setelah kita memilih peran yang sudah sesuai, kita selanjutnya mempertahankan perubahan. Setelah kita mempertahankan perubahan, baru kita mengakhiri bantuan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.